Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan salamatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahu azim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatannya kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majlis ta'lim ini di tanggal 1 Rajab 1447 Hijriah. Jadi hari ini sejak tadi malam, hari Sabtu malam Ahad, hari Ahad Sabtu maghrib tadi malam sudah masuk tanggal 1 Rajab. Kita ingat bahwa bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu dari bulan haram. Dalam bulan haram kita tidak diperkenankan untuk berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat dalam bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Tapi ketika kita berbuat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena itu banyak-banyaklah berbuat baik, berbuat amal ibadah di bulan Rajab ini, agar tabungan amal kita menjadi tabungan amal yang besar yang menyebabkan Allah ridha kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridha untuk memberikan rezeki kepada kita, Allah ridha untuk memberikan kesehatan kepada kita, Allah ridha memasukkan kita nanti ke dalam surganya. Beribadah kepada Allah itu ingin mengharap ridhoannya. Jadi harapannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho dengan kita untuk masuk ke dalam surga, niscaya kita masuk ke dalam surga. Kalau Allah tidak ridho kita masuk ke dalam surga, maka kita pun tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi semua atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun amal kita hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada kisah kedua dalam surat Al-Kahfi, kisah kedua. Tetapi sebelum menginjak pada kisah kedua, Allah memberikan pengantar sebagaimana telah disinggung pada waktu yang lalu,
satu ayat ya, dimulai dari surat ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, yang menyeru kepada Rabbnya, bil ghadati wal 'ashiyyi, pada waktu pagi dan petang, yuriduna wajha, karena mengharap Allah Subhanahu wa taala, karena fokus mengharapkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabarlah bersama orang-orang soleh yang senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kedua matamu itu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Jadi intinya adalah jangan engkau berpaling dari orang-orang soleh, kemudian mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tujuannya hanya dunia saja. Bersabarlah bersama orang-orang yang soleh. Jangan berpaling matamu dari mereka. Jangan berpaling kamu dari mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu mengikuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang dilalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengikuti orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu mereka, wa kana amruhu furuta, dan keadaan mereka itu sudah melampaui batas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Nah, ada ayat 29-nya Allah katakan wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan al-haq itu dari Tuhanmu, al-haq itu dari Rabbmu. Semua kebenaran itu dari Rabb, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang menghendaki, falyu'min, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang menghendaki kafir, kafirlah. Nah, ini seperti surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa enggak ada paksaan? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi membacanya jangan titik sampai la ikraha fid din saja. Enggak ada paksaan dalam agama Islam. Enggak dipaksa. Iya, kenapa enggak dipaksa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas, karena sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi membacanya harus lengkap. Di sini juga demikian, wa qulil haqqu mir rabbikum. Sebelumnya Allah sudah katakan wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haq itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang menghendaki beriman, berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang menghendaki kafir, kafirlah, silakan. Tapi Allah sudah mengatakan lebih dulu, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kita bebas mau kafir, mau beriman, terserah. Tapi Allah sudah tegaskan lebih dahulu bahwa al-haq itu dari Rabbmu. Inna a'tadna lidh-dhalimina. Nah, Allah tegaskan lagi, inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Sesungguhnya kami menjanjikan kepada orang-orang yang zalim itu nar, neraka. Nah, ini. Silakan kafir, silakan beriman. Sesungguhnya kami berjanji kepada orang-orang yang zalim itu dengan
neraka. Ahadhu bihim suradikuha. Mereka orang-orang zalim itu disediakan neraka yang gejolaknya ahadhu bihim suradikuha, yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Kalau mereka kehausan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan air yang panas yang seperti besi yang mendidih, besi yang mendidih, seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajahnya. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqah. Itu adalah minuman yang terjelek, minuman yang terburuk, wa sa'at murtafaqah, dan tempat kembali, tempat istirahat yang buruk, yang jelek. Neraka itu adalah tempat istirahat yang paling jelek, ya. Tempat istirahat. Bayangkan sudah lelah di dunia mencari rezeki yang haram, ya, sampai dikejar-kejar oleh orang, mencuri, berzina dan sebagainya, berjudi, capek. Di neraka mereka disiksa. Tempatnya tempat yang paling buruk, tempat yang paling mengenaskan gitu. Maka kemudian pada ayat yang ke-30-nya Allah tegaskan, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala siapa yang ahsana amala. Man ahsana amala, siapa yang senantiasa berbuat ihsan, berbuat ihsan, berbuat baik. Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Nah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah mengawali ayat ini atau menggandengkan antara amal soleh dengan iman. Sesuatu amal dikatakan sebagai amal soleh kalau didasari pada al-iman. Kalau amal itu tidak didasari iman, maka bukan amal soleh namanya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha. Mereka itulah bagi mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudram min sundus wa istabraq. Surga Aden, ya, yuhallawna fiha min asawira, yang mereka memakai gelang. Mereka dalam surga Aden itu pakai gelang dari emas, min dhahabin. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin. Dan mereka pakaiannya adalah pakaian sutra, dari sutra yang hijau, sutra yang halus, ya, sutra halus yang berwarna hijau. Wa istabraq, dan yang tebal, ada yang halus, ada yang tebal. Jadi sutra halus dan juga sutra yang tebal. Itu menggambarkan keindahan dalam surga. Pakai emas, pakai sutra. Maka kita laki-laki di dunia itu nggak boleh pakai pakaian sutra. Ya, kalau perempuan boleh pakai sutra dan emas. Emas dan sutra itu di dunia pakaian wanita. Tapi laki-laki nggak boleh. Berapapun kekayaan kita, seberapapun kita kaya banget, saya mampu membeli sutra yang paling mahal, itu nggak boleh tetap. Kalau
walaupun kaya sekali. Walaupun kaya sekali, saya bisa beli emas 5 kilo dipakai. Itu tetap nggak boleh pakai emas dan sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ya, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Sambil bersantai-santai, Pak. Di surga itu santai-santai, pakai emas, baju sutra, santai-santai gitu. Ada pemandangan indah, ada taman-taman surga, ada sungai gitu. Tajri min tahtihimul anhar, ada surga, dalam surga itu ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, nggak gersang ya kan? Nggak gersang, padanya teduh, sejuk, dingin, nah, gitulah. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqah. Sebagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hasunat murtafaqah, dan itu adalah tempat istirahat yang paling indah. Tempat peristirahatan yang paling indah. Tadi tempat peristirahatan yang paling jelek adalah neraka. Tempat istirahat yang paling bagus, yang paling indah adalah surga. Itulah pengantar. Beberapa ayat itu dari ayat 28, 29, 30 dan 31, 4 ayat itu adalah pengantar sebelum Allah menceritakan kisah yang kedua dalam surat Al-Kahf ini, yaitu dimulai dari ayat 32. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah sebuah perumpamaan, gambaran. Jadi sebelum itu ada sebuah kisah, ada 2 orang, yang satu sukses, yang satu kurang sukses. Yang satu sukses itu kaya, banyak kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Berikan gambaran kepada mereka, mathalar rajulaini, permisalan 2 orang laki-laki. Rajulaini, ada 2 orang laki-laki. Ja'alna li ahadihima jannataini, yang kami berikan kepada salah satu dari 2 orang itu jannatain, 2 buah kebun. Jadi ada 2 orang, yang satu itu diberikan jannataini. Jannatain itu 2 buah kebun. Min a'nabin, dari anggur. Jadi kebun anggur, 2 petak, lebat buahnya. Jadi 2 petak kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, dan kebun anggur itu dikelilingi oleh kurma. Dikelilingi oleh kebun kurma. Jadi kebun anggur katakanlah 2 hektar ya, 1 hektar, 1 hektar ya, berapa hektar nih luasnya, wallahu a'lam bishawab ya. 2 buah kebun. Jadi kebun itu dikelilingi dengan kurma. Luar biasa. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan di antara 2 kebun itu ada ladang. Ada ladang. Ya, apa namanya? Tempat kebun ya, ladang itu. Ladang bisa ditanamin yang lain gitu. Jadi ada kurma, ada anggur, ada tanaman-tanaman yang lain gitu, ada ladang tengahnya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ya. 2 buah kebun itu menghasilkan hasilnya, ukulaha, makanan yang bisa dimakan. Jadi makmur lah istilahnya, makmur. Banyak buahnya ya. Walam tazlim minhu syai'an, dan tidak dikurangi sedikit pun. Enggak ada apa, oh ini pohon ini enggak ada buahnya,
potong aja, nggak ada. Semua itu banyak buahnya. Kalau rimbun dan banyak buahnya lah gitu. Nggak ada yang mengecewakan. Semua rapat dengan buah. Bayangkan anggur. Kalau seandainya misalnya 1 hektar, 1 hektar, 2 hektar itu isinya anggur, kelilingnya kebun kurma. Wah, ada kurma, ada anggur, rapat. Nggak ada yang nggak berbuah. Semua berbuah. Rendel kalau bahasa Jawanya. Apa itu bahasa Indonesianya? Rendel. Apa? Ranum itu matang, ya kan? Ranum itu kan matang. Ini rendel. Kalau rendel apa? Banyak buahnya lah. Banyak. Pak Iriawan yang bisa menerjemahkan. Rendel. Kalau di Sunda apa? Lebat ya, lebat buahnya lah gitu. Buahnya lebat ya. Buahnya lebat ya. Menyenangkan lah gitu. Kalau dalam masuk kebun itu menyenangkan. Kiltal jannataini atat sukulaha walam tadlim minhu syai'a. Lebat buahnya, nggak ada yang nggak berhasil, nggak ada yang nggak tumbuh, nggak ada yang nggak berbuah, semua berbuah dari 2 kebun itu. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Ya, dan di celah-celah kebun itu ada wa fajjarna, memancarkan khilalahuma nahara. Jadi ada sungai-sungai, aliran sungai di tengah-tengah kebun itu ada sungai gitu, ada memancarkan sungai. Begitu indah lah. Jadi bayangkan kalau Bapak punya kebun yang seperti itu, 2 hektar misalnya. Pak Abdul Karim kebunnya 2 hektar. 2 hektar, ada kolam, ada macam-macam, semua berbuah. Kolamnya banyak ikannya, buahnya banyak lebat ya. Kemudian punya mantap lah, ada sungainya, ada kebunnya ya, ada ladangnya dan sebagainya. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi ya. Dan adalah dia baginya itu thamarun, ada buah-buahan. Artinya dia kaya. Dengan kebun itu dia menjadi orang yang kaya. Wa kana lahu thamarun. Maka dia banyak buahnya, banyak buah-buahan, banyak kekayaannya. Faqala li sahibihi, maka dia berkata kepada temannya yang satu ini. Kan 2 orang tadi ya. Yang sukses ini bilang kepada temannya, wa huwa yuhabiruhu, ketika dia bercakap-cakap dengannya. Yang ngobrol ya. Ketika ngobrol ya, ana aktsaru minka mala, ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Oh, saya lebih banyak hartanya daripada kamu ya. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Saya sukses lah. Lihatlah, saya ini sukses banget dibandingkan kamu. Wa a'azzu nafara, dan pengikutku lebih kuat. Banyak pekerjanya ya. Pekerjanya kuat-kuat. Oh, banyak pekerjanya, banyak pegawai. Saya punya pegawai. Saya punya kebun ini lebat, buahnya banyak gitu kan. Kaya. Wah. Punya pegawainya juga mantap lah gitu. Nurut-nurut gitu kan. Pegawai nurut-nurut. Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsihi. Maka dia masuk ke kebun itu, wa huwa dzalimun li nafsihi, dan dia berzalim kepada dirinya sendiri. Berbuat zalim ya, dengan sombong. Kenapa dikatakan zalim kepada dirinya sendiri? Dia masuk ke kebun itu dengan sombongnya. Wah, dengan apa gini? Dengan sombongnya dia masuk ke dalam kebun itu. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia masuk ke kebun dengan angkuh, dengan perasaan yang sombong. Kemudian dia berkata, aku kira kebun ini ma adunnu,
antabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Kebunnya lebat, indah gitu kan. Wah, sudah kaya lah. Wah, pokoknya nggak akan rugi lah, nggak akan melarat saya gitu. Saya nggak akan melarat. Selama-lamanya akan begini. Nah, gitu. Ini orang yang sukses. Jadi orang yang bangga dengan kekayaannya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Dan saya kira enggak akan terjadi kiamat. Enggak akan kiamat. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Kalau seandainya pun terjadi kiamat, maka saya tentu akan mendapat balasan yang terbaik. Ini persangkaan orang yang sukses tapi zalim. Sahabatnya tidak terlalu sukses, tapi dia beriman. Qala lahu sahibu, maka berkata temannya, wa huwa yuhawiru, ketika dia ngobrol, ketika dia ngomong-ngomong bersamanya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Wahai sahabatku, apakah engkau kafir billadzi khalaqaka, kepada Rabb Allah yang menciptakan min turabin, dari tanah, thumma min nutfah, kemudian menjadi nutfah, dari nutfah itu air sperma, air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian engkau menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Nah, diingat oleh sahabatnya, ingat loh, sahabat, kawan. Jadi kawan yang terbaik itu adalah kawan yang selalu memberikan nasihat, bukan kawan yang asal senang hal-hal yang baik. Kalau jadi bawahan, melaporkan kepada atasan yang benar, jangan asal senang, yang benar laporannya. Kemudian kalau kawannya salah diingatkan, kawannya lalai ya dinasihati dan seterusnya. Ini sahabat yang baik. Nah, sahabat ini, kawannya ini sudah memberikan peringatan, memberikan nasihat. Wahai kawan, hai kawan, ingat ya, jangan kafir. Jangan kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari turab, min turabin, dari tanah. Engkau diciptakan dari tanah, kemudian dari air mani, dari air sperma, thumma sawwaka rajula, kemudian engkau jadikan manusia yang sempurna, laki-laki yang sempurna. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asal muasalnya. Karena biasa orang sombong itu harus diingatkan dengan asal muasalnya. Kita kan sama, semua manusia, ya. Semua manusia asal muasalnya kita dari tanah. Lahir juga bukan langsung menjadi orang kaya kan? Apa adalah bayi lahir sudah langsung punya kekayaan emas 10 kilo? Enggak ada. Lahir udah langsung punya bawa emas 10 kilo. Gimana? Ada enggak? Enggak ada kan? Lahir sudah pakai baju yang ganteng, baju yang bagus, ya. Baju bagus enggak ada. Lahir enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa, semua sama kita. Asalnya sama dari tanah, dari air mani, dari air sperma, ya. Kemudian Allah jadikan kita menjadi manusia yang sempurna. Lakinna huwallahu rabbi, akan tapi aku percaya huwallahu rabbi, dialah Rabbku, dialah Tuhanku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukannya. Aku sekali-kali tidak menyekutukan Rabbku, Tuhanku dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang kurang sukses ini lebih beriman dan katakan lakinna. Nah, ini lakinna kenapa dibaca pendek? Lakinna tulisannya nanya itu panjang.
fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif itu mad tabi'i. Lakinna wajarnya. Tapi dalam ilmu tajwid setiap kata ana yang berarti saya, maka dia dibaca pendek. Ana, bukan ana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana bukan wala ana, bukan, tapi wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu karena ada kalimat ana yang berarti saya. Nah di sini lakinna itu berasal dari kata-kata lakin ana. Maka kemudian menjadi lakinna wallahu rabbi, yakin dialah Allah Rabb Tuhanku. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Jadi dinasihati oleh kawannya, ingatlah jangan kafir. Apakah mau kafir padahal engkau sama dengan saya, sama dengan lain, diciptakan dari tanah, dari air mani, yang kemudian engkau menjadi besar menjadi manusia yang sempurna, punya hidung, punya mata, punya telinga, punya hati, punya kaki, punya tangan, punya rambut, punya kepala, punya macam-macam seperti halnya manusia yang lain. Sama. Ya. Buang airnya juga sama, ya. Sama buang air besar kecil sama. Jangan kalau mentang-mentang orang kaya buang airnya emas, enggak ada kan? Buang airnya air emas. Enggak ada, sama. Yang bau ya bau gitu. Ini sama, diingat oleh sahabatnya. Dan ingatlah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula iz dakhaltal jannata ka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau tidak mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Nah ini adab, ya. Adab ketika kita melihat banyaknya harta kita, ya. Kalau bapak punya harta banyak, ya, punya ya sukses lah, punya anak soleh-soleh, baik-baik, sukses, gitu kan? Katakan masya Allah. Masya Allah. Melihat pemandangannya bagus, masya Allah. Masya Allah. Jangan kebalik. Orang sering mengucapkan subhanallah, ya kan? Melihat sesuatu yang menakjubkan, dia bilang subhanallah. Kebalik. Harusnya masya Allah. Wah, masya Allah. Cerah ya, bagus ya pemandangannya. Wah, bulannya kelihatan purnama, terang sekali, masya Allah. Bukan subhanallah. Subhanallah untuk mengucapkan apa? Subhanallah kalau mendengar sesuatu yang tidak diharapkan. Subhanallah, tadi ada kecelakaan. Jangan masya Allah, tadi saya ke sana ada kecelakaan. Masya Allah. Bukan begitu. Jadi subhanallah itu ucapan untuk sesuatu yang tidak diharapkan. Semua pergi, hujan lagi. Kalau bapak melihat ada orang mengucapkan seperti subhanallah, hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat Allah enggak adil nih, masa saya yang begini dikasih rezekinya begini, yang itu Allah enggak adil. Nah, itu melihat orang seperti itu kita ucapkan subhanallah. Sedangkan kalau kita melihat sesuatu yang bagus yang diharapkan, masya Allah, masya Allah, anaknya sukses, hartanya banyak, wah, ganteng-ganteng lagi, wah, gitu bisa. Kalau pergi ke kebun raya misalnya, masya Allah, bagus-bagus ya, tanamannya, ya, tamannya bagus ya, indah, gitu. Masya Allah. Ini
peringatan temannya ini yang enggak sukses tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Kenapa kalau engkau masuk ke dalam kebunmu enggak ucapkan masya Allah, kebunnya indah, kebunnya bagus, buahnya lebat ya. La quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Indahnya pemandangannya, bagusnya anak-anaknya, hartanya dan sebagainya banyak ya, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ungkapan yang menunjukkan takjub. In taruni ana aqalla minka malau wa walada. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada kamu. Jadi jangan sombong, meskipun aku punya harta yang lebih sedikit, kata temannya itu, dan anakku juga lebih sedikit ya, dan kamu orang kaya dan sebagainya, ucapkan, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairam min jannatika. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadaku ayyutiyani khairam min jannatika, lebih baik daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama, dan dia mengirimkan petir dari langit, fatusbiha su'idan zalaqa, sehingga kebunmu menjadi tanah yang licin, yang tadinya lebat buahnya hancur semuanya menjadi tanah yang licin. Au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Kan ada sungai-sungai kan, ada kebun sungai, maka surut, airnya surut, enggak keluar air lagi, maka engkau falan tastati'a lahu talaba, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi selamanya. Enggak akan keluar lagi airnya. Surut, habis, kayanya habis. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dan harta kayanya itu, wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, harta kekayaan itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka dia membolak-balikkan tangannya. Alama anfaqa fiha, dia menyesal gitu terhadap apa yang sudah dibelanjakannya. Sudah keluar modal banyak ya, kebunnya hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahya khafiyatun ala 'urushiha, sedang pohon anggur itu roboh bersama dengan penyangganya. Kebun-kebunnya roboh. Lalu dia berkata, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Baru dia menyesal, betapa sekiranya aku tidak menyentuhkan sesuatu pun dengan Rabbku. Nah, dia menyesal. Sudah musyrik, sudah sombong, hancur, modal udah keluar banyak, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebunnya hancur semuanya, usaha-usahanya hancur. Punya perusahaan sudah keluar modal banyak, perusahaannya rugi, hancur semuanya. Walam takun lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang nolong, udah hancur, enggak ada yang bisa nolong lagi. Wa ma kana muntasira, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haq, di sanalah
pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-walayatu lillahil haq. Loyalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Dia memberikan pahala yang terbaik dan wa khairun uqba, memberikan balasan terbaik. Allah itu memberikan balasan terbaik, memberikan pahala dan balasan terbaik. Jadi ingat, jadi kalau orang yang sombong baik kaya, ingat, satu saat pasti akan hancur, satu saat pasti akan runtuh, rugi semuanya. Jadi jangan, kalau orang kaya jangan sombong, wah saya kaya nih, wah mesti saya. Jadi ukuran kaya itu bukan ukuran dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Kaya tapi pelit, pelit kaya pelit. Wah saya buktinya saya kaya nih, berarti saya diridhoi oleh Allah. Enggak mesti, ukurannya bukan kekayaan. Ridho Allah itu ukurannya bukan kekayaan, bukan banyaknya berhasilnya anak-anak. Wah anak saya sukses, berarti saya diridhoi Allah gitu. Enggak, ukurannya bukan itu, bukan dunia. Maka kemudian terakhir Allah ingatkan, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka, untuk manusia, perumpamaan kehidupan dunia. Mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu, ya. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, ya, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ingatlah, kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun dari langit ke bumi, menyuburkan tanaman-tanaman, tapi kemudian mengering dan hancur kembali. Itu menjadi gambaran untuk kita semuanya, bahwa orang sukses tidak selamanya sukses, kecuali sukses di akhirat. Kalau sukses di dunia bukan ukuran kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sukses di akhirat, masuk surga, ya udah, nggak akan keluar dari surga. Tapi kalau di dunia sukses, belum tentu di akhirat adalah menjadi orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Kisah di dalam surat Al-Kahfi ini, jangan kita sombong, jangan kita mentang-mentang orang kaya. Satu saat pasti akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perusahaannya rugi, semua usaha-usahanya tidak berguna lagi. Hanya Allah yang menjadi penolong kita. Demikian talim pada pagi ini, semoga menjadi peringatan untuk kita semuanya. Semoga kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita apapun kondisinya, mau kaya, mau miskin, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri. Gak usah iri pada orang kaya, ada orang cukup yang banyak mobilnya, bagus mobilnya, sebagainya. Sebagaimana Allah ciptakan ada orang yang tampan, orang yang kurang tampan, orang yang hitam, orang yang putih. Ya udah, oh saya hitam, kamu putih, ya, itu biasa. Allah emang itu dari Allah. Jadi kalau ada orang hitam, gak usah diajak. Hitamnya hitam banget, nggak patut. Nggak usah, itu ciptaan Allah. Kita nggak boleh mengejek ciptaan Allah. Kan orang hitam nggak bisa jadi putih kan? Itu ciptaan Allah. Udah kenal Allah begini, ya udah. Nggak boleh menjelek-jelekan ciptaan Allah. Itu bagaimanapun ciptaan Allah. Walaupun wajah seperti apa, ya itu ciptaan Allah. Jangan diejek. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.